tidak ada yang susah di dunia ini kalau ngomongnya sama orang yang paling bener. Iya. Kita serius, megang amanat gitu ya. Nggak usah minta-minta, nggak usah gila hormat lah. Stake-nya datang sendiri gitu. You cannot be an innovator, tapi sedih. Luar biasa. Saya tuh kalau pas denger cerita ini, saya merasa jadi alien yang pengen nyulik si Om Ben terus dibedah gitu A sampai Z. Terus nanti udah kedapet nih, wah keren-keren apa, terus nanti dipelajari, dikembangkan buat alien-alien lainnya seperti saya gitu. Maklum anak serupa suka agak melenceng sedikit ya, tapi literally itu yang Tapi ketangkep. gue mau diculik. Mau dibedahin di sini. Iya, karena makin lama layer-layernya tuh kok makin dalam, Iya. makin kayak membuka lembar-lembaran boleh, kayak kita penasaran terus gitu, pengen ngobrol gitu loh. Sebenarnya mungkin kenapa gue mikir tuh suka meloncat-loncat kan, satu ya rahimnya rahim kreatif gitu ya. Iya, Rahim kreatif, tapi di sisi lain kan anak desain produk ya. iya. Desain produk tuh kan kalau di kampus ITB itu kan separuh seni, separuh engineering. Iya. Jadi ini tuh, aduh udah otak kiri sama otak kanan tuh kalau kerja tuh jadi Iya barengan sih. gitu. Barengan. Iya sih. Jadi barengan gitu. Terus gua tuh tipe yang kalau Google bilang karyawan yang cocok untuk mereka. Kayaknya kalau gua ngelamar ke Google kayaknya terima. Karena berpikirnya advance tapi agak pemalas. Iya, iya. In a good way kan, in a good way. In a good way. In a good Malas way. Sehingga mencari jalan yang paling cepat. iya ya, saya tahu itu. Itu kuncinya. Karena kadang-kadang orang-orang yang pinter itu goals-nya itu memecahkan masalah, tapi tidak efektif, tidak efisien gitu. Kadang efektif tapi kurang efisien. Kadang-kadang karena nih gue pinter, jadi gue buat caranya sangat kompleks gitu. Sementara Iya. kalau diriku nih nggak bisa, ini harus cepet. Dan Pak Irwan Syarkawi itu mentor saya waktu saya masih kecil banget itu. Salah satu yang dia bilang itu waktu saya mentorship ke Jakarta sama dia, itu tuh dia bilang bahwa banyak kesalahan berpikir di sekolah-sekolah itu adalah ketika anak dibiarkan berpikir sendiri masing-masing. Jadi ujian kimia sendirian, ujian biologi sendirian, tugas seni rupa sendirian. Sehingga manusia itu nggak berinteraksi. Sehingga tidak mengoptimalkan kemampuan ekosistem, tapi mengoptimalkan kemampuan pribadi gitu. Iya, iya. Nah kalau saya dari zaman dulu kalau mentok, yang pertama kali saya cari adalah ini nanya sama siapa ya? Nanya sama siapa ya? Ini nanya sama siapa ya? Ini gue nggak bisa, ini nanya sama siapa? Jadi itu adalah pikiran awal tuh biasanya. Kalau orang lain kan udah mentok banget baru nanya sama siapa? Kelamaan kalau menurut saya. Nah Pak Irwan Syarkawi itu selalu bilang, Ben, do not try to reinvent the wheel. Semua orang punya kelebihan masing-masing dan kamu melakukan itu. Jadi dia cara nanya tuh sederhana banget waktu itu ke saya. Pak Irwan Syarkawi itu kalau nggak salah lulusan teknik kimia kalau nggak salah. Kimia apa fisika? Kimia kalau nggak salah. Soalnya dia nanya gini waktu itu, Ben, kamu bisa kimia apa nggak? Ini lagi mentoring berdua nih. Bertiga deh sama partner saya Hanafi. Oh iya. Terus dia tanya, Ben, kamu bisa kimia nggak? Jelek terus itu. Jelek terus, oke. Kamu bisa gambar? Gampang banget untuk gua. Simpel Pak, itu untuk saya Pak. IPK saya di seni rupa tuh 3,67. Itu udah bagus. Dulu itu bagus banget. Itu kayak Mahadewa itu. Itu udah. Karena kan gampang untuk saya desain kan. Gitu kan. Iya, iya. Oke, saya bilang, oke, kenapa Pak? Kamu tanyain yang balik ke saya. Gitu. Maksudnya, ya tanya balik pertanyaan tadi. Nah, saya tanya sama dia kan, Pak, Bapak bisa kimia nggak Pak? Gampang untuk saya katanya. Bapak bisa gambar nggak Pak? Enggak, kalau disuruh gambar saya cari kamu kan. Jadi dia bilang, tidak ada yang susah di dunia ini kalau ngomongnya sama orang yang paling benar. Iya. Ketemu sama orang yang tepat, Expertnya, kolaborasilah sama dia. Gitu. Kolaborasi. Kreativitas, berpikiran sangat bisa out of the box itu karena kita menguasai semua segmen-segmennya, seninya ngerti, teknologinya ngerti, ekonomisnya ngerti, dan nggak bisa sendirian akhirnya. Kenapa? Masing-masing harus advance kan.
Jadi kreativitas itu sangat tergantung pada wawasan. Iya, iya. Makanya saya nggak setuju kalau nggak salah ya. Iya. Ini nggak tahu rumor ini. Dulu kan katanya yang masuk seni rupa ITB kalau gambarnya terlalu jago malah nggak terima, katanya gitu ya? Iya, iya. Katanya begitu ya? Minimal teman seangkatan saya banyak yang kelempar, jago-jago pada gambar. Yang jago-jago gambar tuh banyak lewat. Karena katanya ini rumor. Karena biasanya orang yang sudah terlalu jago gambar nggak mau menerima pendapat orang lain. Jadi Merasa sudah paling pinter, paling jago. Betul. Justru paling Sudah susah kebentuk. diajarin kreativitas jadinya. Ya. Karena sudah paling jago. Gitu. Kalau orang yang mediocre kayak kita mah aman. Karena nggak bisa cari orang lain. Ini gitu. mediocre-nya tanda kutip ya. Menarik Om. Nah, kolaborasi ya, kolaborasi expert di semua bidang yang dilakukan, tapi oleh oleh orang-orang yang berbeda, oleh tim yang lengkap gitu ya, Tim bukan yang berarti lengkap dengan sudut pandang yang sangat beragam. oke, bukan berarti kita pribadi harus bisa dalam segala hal kan? Enggak. Oke. Nah, Enggak. apakah kolaborasi, semangat kolaborasi itulah yang membuat Torch bertumbuh dan berkembang? Sepertinya iya. Sepertinya, berarti tidak Sepertinya direncanakan dari iya. awal atau gimana? Saya sejak awal sih memang tipenya seperti itu ya. Saya senang bekerja dalam tim dan dalam tim yang beragam. Laki-laki, perempuan, anak teknik, anak matematika, anak seni rupa dalam satu tim tuh untuk saya selalu menyenangkan. Cuman di awal-awal biasanya kita belum bisa tuh merekrut orang-orang yang seberagam itu. Iya. Seberagam itu. Makanya kalau di awal-awal saya biasanya tim utama yang memang visinya sama dulu. Jadi makanya foundernya Torch kan cuma 2 orang sebenarnya. Cuma 2 orang, saya dan Hanafi. Hanafi ini desainer yang sangat desainer, tahu sendiri lah. Tahu? Tahu dia Udah. tukang gambar asli. Saya akhirnya harus mengalah karena dia yang tukang gambar aslinya dan kalau dibandingin bagusan gambar dia dibanding saya gitu. Saya akhirnya mengambil yang lain karena yang lain berarti harus mau belajar tentang keuangan, mau belajar tentang marketing, mau belajar tentang produksi gitu. Saya akhirnya ambil sisi yang lain. Nah, tapi kemudian founding team bukan founder ya. Kalau founder kan Iya. yang invest gitu ya. Founding team ini pegawai-pegawai awal lah gitu ya. Pegawai-pegawai awal saya cari orang-orang yang jago sales, jago marketing gitu, sama jago produksi pada saat itu. Nah, ketika ini udah mulai besar, mulai saya hire orang matematika. Sekarang yang pegang datanya Torch itu mathematician jago banget dia. Yang jadi COO itu anak informatika, lulusan informatika. Kenapa? Karena Torch itu organisasinya dibuatnya harus bisa tumbuh besar, titiknya banyak, berarti sistem informasinya, sistem yang dibangun harus bagus. Kuncinya. Makanya yang di-hire adalah anak informatika, computer science. Jadi beda-beda, di masing-masing ini beda dan kita cuman ketemu bareng ya, full team manajemen cuman hari Selasa. Setiap Selasa Om Ben memang nggak bisa diganggu. Iya. Hari Ya, itu komit, berarti nggak boleh. bener-bener komit. Jadi bentuk dulu ring satunya, Tuh, ya tadi yang awal. ya Lalu setelah itu solid, baru bentuk ring 2, betul. gitu ya. Ya, dan komunikasi dibuat ada layeringnya. Selain meeting hari Selasa yang levelnya di atas gitu, sebenarnya ada meeting hari Senin, tapi ini yang levelnya di bawah. Jadi data-data Lebih teknik operation. teknik lah ya. operation tuh hari Senin mereka. Oh, Tapi Selasa strategik. Selasa strategi, habis Yang- itu jalanin. yang Selasa apakah ikut meeting yang Senin juga? Ikut Beda, meeting teknis? data-data dari tim teknis dibawa ke atas untuk jadi meeting strategi. Jadi sebenarnya kita ketemu tuh yang asli ketemu semua cuma hari Selasa aja, makanya Selasa ya itu. Kadang-kadang diajak meeting Selasa nggak bisa. Komit banget. Boden. Berapa lama Om membangun solid ring 1 ini? Kan nggak mungkin sekali jadi kan? Nggak mungkin saja jadi sih. Sebenarnya kan perusahaan tuh lucu ya, kalau perusahaan masih ukuran kecil, itu justru membangun itu agak lama kalau saya ngelihat. Perusahaan sampai jadi solid banget tuh agak lama. Karena level kecil ini sebenarnya kalau menurut saya
segera mungkin ngebangun, makanya yang direkrut adalah kalau bisa orang-orang yang by referral gitu. Oke. Apa karena kita kenal atau partner kita kenal. Iya, iya. Gitu. Paham. Jadi kita udah sama-sama tahu si kelebihan dan chemistry-nya ya. Iya. Dan chemistry-nya, karena di bawah ini kan yang dibutuhkan, di awal-awalnya yang dibutuhkan adalah orang-orang yang multi talented ya. Karena orangnya dikit. Jadi mungkin dia pegang sales sambil marketing. Misalnya Iya. gitu. Desain sambil bisa juga marketing. Misalnya seperti itu, kayak saya desain sambil marketing. Hanafi desain tapi bisa multi produk. Gitu ya. Jadi orang-orang awal mau founder atau founding team, saya nyarinya yang by referral karena mesti nyari orang-orang yang talented dan memang tipenya intrapreneurial. Kayak entrepreneur tapi Di dalam perusahaan. di dalam perusahaan. Mereka nggak seberani entrepreneur tapi bisa multitasking. Betul. Nah, kalau ini udah jadi, biasanya tumbuhnya cepat si perusahaannya. Kalau si tim awalnya ini memang tadi ya, sudah by referral, multitasking, dan punya kepercayaan yang tinggi terhadap si entrepreneurnya. Harus itu. Iya. Jadi istilahnya kalau Om Ben bilang, belok kiri, loncat, loncat. Ini harus kepercayaan karena belum proven kan? Iya, iya. Itu tahun pertama teman saya nih yang sekarang pegang produksi. Ya. Yang produksi. Saya rekrut dari perusahaan yang lebih gede kan. Saya tanya sama dia kan, kok susah amat sih lu direkrut sama gue, udah 2 kali meeting belum mau nih. Terus saya bilang, gue udah kasih gaji lu lebih gede nih ya dari perusahaan yang sana, kok belum mau rekrut? Belum mau kerekrut. Terus dia bilang, Ben, gue emang di perusahaan ini gajinya lebih kecil daripada yang lu tawarin di perusahaan baru ini. Perusahaannya bener-bener belum jalan. Jadi yang kepikiran sama gue, gajinya emang lebih gede, tapi perusahaan lu tahun depan ada apa enggak? Katanya. Masih ada apa enggak? Waduh, bener juga ya. Iya, iya. Oh, ini yang ada di pikiran orang ini. Berarti kalau kita ngerekrut orang ketika awal, yang kepikirannya mereka adalah stable nggak nih perusahaan? Aman nggak untuk dia gitu. Jawabannya gue apa coba? Gue jawab, Cek, gue bilang, lu kan pernah kerja bareng sama gue di perusahaan sebelumnya. Lu pernah ngeliat nggak gue gagal? Nah, kalau gue ngomong gue deliver kan. Lu lihat gue diem-diem, gue seneng ngerjain hal-hal kecil apa enggak? Kalau gue kan kecil gue gedein. Lu pernah lihat gue ngebohong nggak? Nggak ada kan? Jadi lu percaya sama bisnisnya aja, sama visinya aja. Karena gue nggak pernah gampang menyerah mewujudkan visi gue. Jadi itu yang gue jual, pindah akhirnya. Iya, iya, iya. Sekarang masih pegang posisi itu sampai torsnya segede sekarang. Luar biasa. Jadi track record. Track record Track itu record. penting rupanya. Nah, jadi kalau balik mundur ini kan nanti yang akan menyimak ini kan nggak hanya kita ya Pak Sandi, tapi mungkin anak muda yang butuh Iya. motivasi, butuh mentor. Menjaga track record itu penting ya. Betul, Jadi sebisa mungkin Betul. mulai hari ini mulai menjaga betul. gimana tuh caranya Om Ben? Ya, kalau sebenarnya gini sih, apapun yang kita nggak pengen lakukan pada orang ya jangan kita lakukan ke orang lain ya. Kalau jujur, lalu menyerah terlalu mudah, melambat-lambatkan pekerjaan, itu kan kita nggak pengen ya dari orang. Ya. Jadi kita pastikan kita melakukan itu. Of course kita punya kelebihan dan kelemahan pastilah. Tapi secara umum kita dipercaya sama orang mau untuk menyandarkan karirnya dia, gajinya dia, keluarganya dia loh. Iya, iya. Keluarganya dia sama kita gitu. Jadi untungnya kalau menurut saya adalah saya udah berapa kali jadi pemimpin dari level SMA paling nggak. Ya. Jadi Udah ada dasarnya. udah ada dasarnya. Ada Ya tadi leadership. waktu disuruh push up terus apa gitu juga. Saya nggak berhenti sampai emang tenaga habis gitu. Kalau udah tenaga habis ya mau apa lagi? Pada saat ospek ya, saya ingat sesudah ospek badan hancur tuh ya. Iya. Darah nggak bisa gitu. Ya ketua angkatan pasti badan hancur ya. Tidur kan bisa sampai 18 jam sesudah ospek tuh. Sesudah dari gunung tuh.
temen gua yang tersentuh waktu itu ada temen satu. Ngebangunin tuh, saya belum bangun tuh, tidur belasan jam itu. Dibangunin sama dia itu udah, aduh, ya Allah. Sholat lupa, udah nggak bangun itu. Tapi temen datang, dia ngebangunin, "Bet, bangun lu, kelamaan lu tidur." Dia bawa steak. Dia bilang, "Gue mau berterima kasih untuk semua push up lu," katanya. Jadi dari situ kan kerasa lah bahwa orang, ya saya juga ngerasa bahwa oh ya kalau kita serius megang amanat gitu ya, nggak usah minta-minta, nggak usah gila hormat lah, steaknya datang sendiri gitu. Itu otomatis. Dimulai dari muda, mungkin akhirnya ujung-ujungnya kan itu udah jadi kebiasaan aja gitu, nggak dibuat-buat, nggak usah di-flexingin gitu. Iya. Ini istilahnya bahasa kerennya moment of truth ya. Jadi bisnis bisa apa aja, teknisnya, strategi bisa apa aja, tapi yang esensial adalah kepribadian dan apa istilahnya tuh Om? Yang itu harus dipunya, modal dasar itu yang harus kita punya. Orang ya. tahu nggak sih value kita apa? Value kita itu apa? Itu mudah banget sih. Nanti networking apa segala macam kan orang lihatnya value-nya kan. Betul. Jadi kesimpulannya tadi track record itu harus dijaga dari awal. Referral. Betul. Referral itu hanya bisa dihasilkan kalau lewat networking ya Om. Lewat networking bermodalkan tadi value yang sudah dibangun. Ya. Nah, terakhir loyalitas. Itu tadi contoh yang waktu kuliah itu kan bentuk loyalitas, wujud wajah loyalitas. Betul. Yang juga mungkin muncul di perusahaan Omben sekarang. Betul. Dan itu nanti beda ketika perusahaannya membesar. Kalau di awal-awal itu kita cari orang-orang yang loyalnya tinggi, lalu multitasking, believe in our vision gitu kan ya. Nah, ketika perusahaannya membesar, yang saya rasa agak beda. Tidak akan bisa, misalnya sekarang perusahaan sekarang Tors tuh orangnya hampir 200 orang. Nggak mungkin semuanya sama kayak yang di awal. Iya. Kadang-kadang ada yang memang kita harus rekrut untuk teknisnya aja. Iya. Ada yang kita rekrut untuk visinya gitu ya. Ada yang kita rekrut untuk jadi apa ya, barakudanya, ngacak-ngacak semua departemen agar pada kreatif gitu ya. Orangnya agak apa ya, mengganggu gitu ya. Membuat organisasi muter gitu ya. Nah di level ini pada akhirnya emang mesti kita stratakan. Ada yang memang orang-orang loyal, ada yang memang tadi teknisnya jago, tapi ini kayaknya akan lama deh. Ada yang kita curi dari perusahaan yang lebih besar karena mereka sudah pernah duluan gitu ya. Jadi alasan rekrutnya udah beda-beda, tapi nevertheless sebenarnya value perusahaannya sudah harus tertuliskan dan sudah dijalankan sehari-hari. Dan ngomong-ngomong tentang value itu juga saya dulu telat untuk mendefinisikan apa value si Tors. Saya baru tahun kelima menuliskan itu dan saya loss-nya banyak gara-gara lupa menuliskan value di awal. Harusnya sih ideally tahun kedua lah, kalau nggak tahun pertama itu value sudah dituliskan. Karena nanti yang terjadi adalah salah rekrut. Iya betul. Salah rekrut dan ruginya gede itu. Kita punya pengalamannya. Kita banyak belajar dari pengalaman Omben. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk Omben sudah tadi cerita tentang berbagai inovasinya ya Pak Sandi. Saya mau nanya ke Pak Sandi. Wah, giliran saya nih. Enggak, diam aja nanti Pak Sandi. Pak Sandi, menurut Pak Sandi, bagaimana sih sebetulnya strategi inovasi yang sudah dilakukan oleh Tors ini? Bisa Pak Sandi, dari sudut pandang Pak Sandi bisa direspon. Iya, jadi memang ketika saya bertemu dengan Kang Ben ini, kita panggil Om Ben ya. Om Ben ini kan, saya tidak tahu bahwa beliau ini sosok di balik Tors. Ya, karena pikiran saya Tors itu produk luar negeri. Ya, ketika ketemu akhirnya ini adalah Om Ben ini adalah tanda-tanda seorang mastermind kalau menurut saya ya. Karena seorang mastermind itu tidak dikenal oleh publik, tapi dia dikenal dari hasil karyanya, dari produknya. Oh, ini Tors ini gitu. Siapa sih yang
yang membuatnya yang ini. Akhirnya orang cari kan, akhirnya ketemu Om Ben, orangnya Ben Wirawan. Gitu. Nah ini kalau saya analisis ya Om ya, karena kita kan saya boleh mengklaim bahwa kita ini orang-orang inovasi ya, orang inovator ya. Tapi jarang yang mempunyai DNA mastermind, karena orang mastermind itu bisa melakukan pemikiran yang visioner ya, tanpa usaha yang harus semuanya dia kerjakan, harus melalui orang-orang expertnya. Ya, kayak tadi Om Ben yang kita kalau ini cari mentor, kalau udah cari mentor ya cari orang yang expert di bidangnya masing-masing, dikumpulin. Beliau lah yang jadi dirijennya, beliau yang jadi sutradaranya. Makanya kalau orang bilang aktor intelektualnya ini, ya mastermind itu punya aktor intelektualnya. Jadi orang yang dibalik semua hal itu. Nah seorang mastermind juga dia akan berperilaku sebagai inovator ketika menemukan suatu problem. Nah ini kesamaannya kita walaupun industrinya berbeda, tapi ternyata kita sama-sama problem solver gitu. Om Ben itu melihat suatu problem terus melihat ada suatu tren tentang traveling tadi ya, tren tentang ini dan tentang teknologi juga. Nah sehingga keluarlah suatu solusi atas problem ini yang di luar pemikiran anak lain. Itulah yang tadi Om Ben bilang kita harus membuat produk yang berbeda sama sekali dari yang sekarang sudah ada. Itulah pemikiran visioner seorang inovator gitu. Nah, jadi saya melihat banyak persamaannya walaupun kita industrinya berbeda ya, saya di properti dan di hospitality. Tapi persamaannya itu bahwa ada problemnya, bahwa perlu adanya kemitraan, ya, partnership. Nggak mungkin menciptakan itu sendirian. Pasti ada orang yang berkolaborasi membantu kita. Nah, hanya perbedaannya adalah dari sisi ketika produk ini sudah dibuat dan akan dilempar ke pasar. Nah, disitulah ada strategi yang strategi marketingnya, strategi pengembangan produknya dan sebagainya. Itu yang berbeda. Karena memang industrinya berbeda. Tapi esensinya itu adalah partnership, kolaborasi. Dan yang sangat sangat relevan dengan apa yang saya lakukan dan saya selalu bilang ya di talk show Happy Innovator sebelumnya bahwa membuat produk itu untuk orang lain senang, orang lain merasakan manfaatnya. Nah itulah yang menjadi ini kesamaannya luar biasa. Jadi makanya saya ajak supaya ikutan berbagi gitu di sini. Karena kesamaannya seperti itu, Ben. Ya, karena Happy Innovator itu kan making people happy ya, tagline-nya ya. Nah, secara tidak langsung Om Ben ini sudah melakukan itu dari awal. Bahkan dia berempati dan merasakan sendiri ketika menggunakan produk sendal untuk umroh, karena itu kan dari pengalaman pribadi. Dan akhirnya dirasakan orang banyak. Nah ini yang ciri-ciri pokok yang jarang ditemui. Sangat berbahagia sekali ya kita bisa bertemu walaupun sebetulnya di kampus ya kita mungkin satu generasi ya. Sebelahan kita kampusnya. Iya kan. Tapi ya jarang ketemu lah gitu ya. Ketemunya malah udah setua ini kita ya. Ternyata udah seperti inilah seorang Om Ben gitu. Kira-kira gitu. Ya supaya yang nanti menyimak matching juga nih, cerita dikit dong Pak Sandi. Pak Sandi di bidang properti dan hospitality, kira-kira bisa share sedikit apa yang sedang dijalankan sekarang, mungkin bisa relate sama beliau. Iya. Saya kan kalau bertemu dengan orang, dengan teman atau dengan ini baru kenalan, kalau ketemu pasti harus punya potensi bisnis ya. Kita yang ngobrol kemarin beberapa kali ngobrol ya. Ada nggak potensi yang kita bisa kolaborasi? Ada nggak yang kita bisa? Nah berkenaan dulu ya, ketika saya mengembangkan proyek properti gitu, selalu ada singgungan-singgungan dengan dunia-dunia yang lain, dengan industri yang lain. Nah,
sebelumnya kan saya membangun hotel ini, hotel Truntum Ciamplas ketika masih bertugas di KAI Property ya. Bagaimana membuat produk ini yang bisa berbeda dengan yang lain. Hotel ini bisa berbeda dengan yang lain. Dan hotel ini harus mempunyai suatu nyawa yang orang lain nggak punya. Ya, seperti Om Ben mengeluarkan produk-produk nyawanya itu beda-beda. Nyawa untuk tas dengan yang lain bisa beda-beda. Demikian juga di produk-produk properti, terutama hospitality ya. Ketika orang menuntut suatu experience yang berbeda, karena dia udah spend money, spend uang untuk merasakan pengalaman yang berbeda. Nah itu challenging. Nah sehingga di dalam proyek saya berikutnya, ya ke depan saya kan mau ada beberapa hotel juga yang mau saya kembangkan. Tapi ada juga bisnis-bisnis yang lain yang bukan di bidang hospitality. Ini yang kita sedang garap juga. Dan berkolaborasi juga. Saat ini kan saya berpartner bermitra dengan bisnis yang sama sekali berbeda dan akan mirip-mirip dengan industrinya Om Ben, yaitu di tea and test. Saya jualan teh sekarang. Tapi dengan persamaan tadi ya. Masalah problemnya, kemudian apa sih pembedanya, diferensiasinya, mirip-mirip gitu ya. Nah, tapi prinsip-prinsip inovasinya sama. Nah ini yang akan kita kembangkan berikutnya. Mudah-mudahan ada kolaborasi ya dari kita semua di sini. Ke depan ada produk yang mencerminkan ke semua pihak ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa dapat ya. Hospitality kan human interest. Produkmu juga buat manusia. Jadi sebenarnya sangat mungkin dikolaborasikan. Sangat mungkin. Nah, Om Ben sebelum kita terpancing dari yang disampaikan Pak Sandi, menurut Om Ben ada komentar nggak tentang Happy Innovator ini? Kemudian apa yang kepikiran seketika gitu waktu Pak Sandi menyampaikan kolaborasi apa kira-kira yang bisa dilakukan? Kita menghayal aja dulu. Kita menghayal ya. Saya tadi tuh pertama kali mendengar Happy Innovator tuh frase yang menarik untuk saya. Innovator tuh nggak bisa nggak happy soalnya. You cannot be an innovator tapi sedih. Happy innovator emang itu satu frase, nggak bisa dipisah gitu. Innovators ya memang harus happy. Apa ya tadi? Optimis, referral harus banyak, referensi harus banyak gitu kan ya, dan menjalankannya juga harus senang gitu. Yang saya pertama kali dikenalkan dulu tuh sama beliau nih, yang saya tangkap, ini people person. ini people person nih. Ini temennya banyak dari mana-mana. Saya levelnya saya ingat, wah ini temennya atas bawah nih. Vertikal horizontal bahkan gitu. Vertikal horizontal nih, wah ini vertikal horizontal nih. Kebayang sama saya bagaimana mengembangkan bisnisnya. Menebak-nebak sih waktu itu ya. Karena memang di hospitality juga, di properti juga kan itu bisnis yang nggak bisa sendirian kan. Kalau saya mau ngotot masih bisa, tapi susah. Kayaknya kalau di properti nggak bisa. Di properti benar-benar membutuhkan si kolaborasi seperti ini gitu. Kolaborasi seperti ini. Jadi memang waktu pertama kali ngelihat, wah ini people person dengan sebuah podcast Happy Innovator, kalau menurut saya, karena saya menjalankan bisnis ini juga. CEO itu juga patron inovasinya perusahaan kan? Betul. Orang kadang-kadang kalau ngobrol inovasi suka mentok di produk gitu. Padahal kan sebenarnya si bisnisnya sendiri adalah sesuatu yang kita bangun inovasinya kan? Sistem distribusinya, sistem product development-nya. Saya yakin banget product development di TOR sama di yang lain tuh beda. Sistem supply chain management-nya aja beda banget sama perusahaan-perusahaan lain. Jadi waktu ketemu, wah ini istilahnya sesuatu yang gampang dihubungkan gitu ya. Dan yang kalau saya sih suatu saat pengen memang membawa beliau ini gimana caranya ke sales distribution. Karena perusahaan-perusahaan kayak kita yang sudah
sudah ada produk market fit-nya itu udah ketemu gitu ya. Orang sudah mulai banyak yang pakai, berlalu lalang seperti mana Iya, gitu. Orang sudah membeli ulang gitu. Ada yang beli ulang sampai 12 kali. Siapa tuh ya? Tapi di dunia online ini ternyata distribusi itu harus O2O. Ya. Gimana caranya kita bisa mengajak orang mengexperience produk kita untuk kemudian nanti transaksi bisa lebih sering di online. Tapi tetap aja harus ada experience offline-nya gitu. It's true for a hotel, it's true for tea ya. True juga untuk peralatan untuk jalan-jalan gitu ya. Jadi memang suatu saat ke depan mudah-mudahan saya akan todong beliau ini untuk bantuin saya mikirin gimana caranya Tours bisa nyebar Aceh sampai Papua, kalau perlu Asia Tenggara lah. Asia Tenggara Ekspor. dong, minimal. Kembali ngomongin ekspor ya. Ya. Iya. Nah itu menyinggung supply chain. Ya. Ya coba Om Ben share dong strategi supply chain dan distribusinya itu sedikit aja, key-nya. Supply chain kita hulu dan hilir agak aneh. Di hulunya juga agak aneh. Supply chain kita memanage produksi pabrik apa segala macam itu banyak sekali di bawah kita. Kita memanage gudang juga pihak ketiga. Di Indonesia gudang dimanage sama pihak ketiga jadi kalau teman-teman ada yang beli online itu bukan dikirimkan oleh saya. Itu dikirimkan oleh Mitra. gudang pihak ketiga. Itu adanya itu harus Jabotabek kalau di Indonesia. Ya. Tapi di Malaysia kita udah ada, di Amerika juga ada juga. Semua pihak ketiga. Kita hampir semua pembuatan konten tuh kayaknya udah 75% di pihak ketiga juga. Jadi saya tuh fokus di core kompetensinya si perusahaan aja, which is R&D, supply chain manajemennya tapi gitu ya. Lalu di data analisanya, data engineering itu semua di kita. Selebihnya bahkan mobil, tracking, mobil untuk operasi kita pihak ketiga semua. Luar biasa. Kita nggak pakai Kekuatan kolaborasinya di situ ya. biar kita bisa fokus di mendevelop si brand gitu ya. Nah ke ujung juga agak beda nih. Ke hilirnya juga, hilir agak beda. Kita ada toko-toko yang kita buat sendiri, tapi sifatnya O2O, online dan offline. Jadi konsumen bisa datang ke toko atau bisa beli online dan dikirim instan dari situ. Kita lagi membangun, baru ada 14, pengennya minimal 100 gitu. Luar biasa. Minimal 100 agar pengiriman di 100 kota bisa dalam 1-3 jam. Jadi orang nggak perlu nunggu lama. Kalau bisa seperti itu, ini lagi cari gimana caranya agar bisa seperti itu. Ini juga lagi kolaborasi sama beberapa brand-brand retail besar Indonesia untuk bisa hadir di lebih banyak kota. Termasuk ngirim dari kota-kota itu dengan cepat gitu. Jadi kolaborasi lagi gitu. Jadi memang kolaborasi itu dari ngedesain kolaborasi, dari sales kolaborasi, marketing kolaborasi. Kayaknya hampir semua deh kita mengandalkan kekuatan kolaborasi. Ya. Kamu tuh mentorship, nggak mau ngikutin mentor, ngaco gitu. Kalau mentorship dengerin mentor. Sistem pendidikan kita itu terlalu teoritis. Tidak ada pelajaran-pelajaran bagaimana kita berinteraksi di masyarakat.